Rahma dengan NIM 031. Di sini saya akan mempraktikkan cara mengontrol halusinasi dengan teknik menghati. Pagi Ibu. Pagi Sus. Perkenalkan, saya perawat Sufani, biasa dipanggil Sufa. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang yang saat ini sedang dinas di ruangan ini selama 2 minggu. Dan kurang 1 minggu lagi saya di sini. Hari ini saya dinas pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Saya yang akan merawat Ibu selama di rumah sakit ini. Nama lengkap Ibu siapa? Dina Farida. Ibu senang dipanggil siapa? Dina. Bagaimana kabar Ibu saat ini? Cemas sedih. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Nggak enak. Ibu, dari yang saya baca dari data pengajian Ibu, alasan masuk karena mendengar seseorang mengejek. Kira-kira yang menyebabkannya apa Ibu? Tidak tahu, tiba-tiba siapa yang ngecek saya. Berapa sering Ibu mendengar suara-suara yang tidak diinginkan? Sering, setiap saat. Berapa lama suara yang Ibu dengar berlangsung? Lumayan lama. Dari mana Ibu merasa suara itu terdengar? Gimana Sus? Dari mana Ibu merasa suara itu terdengar? Dari samping kanan. Seberapa keras suara yang Ibu dengar? Cukup keras. Apakah Ibu yakin suara itu berasal dari diri sendiri atau luar? Luar. Seberapa sering isi suara yang Ibu dengar bersifat negatif? Hampir setiap saat. Apa isi suara yang Ibu dengar? Apa sih kamu jelek, jangan sosokan, cantik deh. Seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman karena suara yang Ibu dengar? Nggak nyaman sekali. Seberapa besar ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Tidak nyaman. Seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara dalam kehidupan sehari-hari Ibu? Seberapa apa Sus? Seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara dalam kehidupan sehari-hari Ibu? Besar. Seberapa baik Ibu dapat mengendalikan suara yang muncul? Saya belum bisa mengendalikan. Apakah Ibu belum mengetahui cara mengontrol halusinasi dengan benar? Belum. Apakah Ibu tertarik untuk melakukan setiap suara yang muncul? Ya. Bagaimana cara Ibu mempraktikkan cara mengontrol suara-suara? Diam, kamu itu tidak nyata. Apakah dengan cara yang Ibu lakukan, suara itu bisa berkurang? Sedikit. Bagaimana kalau kita berdiskusi tentang cara mengontrol halusinasi dengan mengerti? Apakah Ibu bersedia? Ya. Apakah Ibu belum mampu mengidentifikasi adanya halusinasi, misalnya suara yang tidak didengar orang lain? Apakah Ibu tidak bisa membedakan antara realita dan halusinasi? Apakah Ibu membutuhkan teknik mengontrol halusinasinya? Berapa lama Ibu mau berbincang-bincang? Bagaimana kalau 15 menit? Ibu ingin berbincang-bincang di mana? Ibu ingin berbincang-bincang di mana? Bagaimana kalau di sini saja Ibu? Baik, di sini saja ya Ibu. Hari ini kita akan belajar cara-cara mengontrol halusinasi. Bagaimana kalau kita latih cara yang pertama dahulu, yaitu menghati? Apakah Ibu sudah mengerti apa yang dimaksud mengontrol halusinasi dengan teknik menghati? Dengan teknik menghati yaitu cara mengontrol halusinasi, khususnya suara-suara dengan cara menolak atau memarahi suara tersebut secara tegas. Dengan latihan teknik menghati, tujuannya yaitu agar Ibu merasa lebih berkuasa atas halusinasi dan bisa membedakan mana yang nyata dan tidak. Yang harus dipersiapkan yaitu waktu, komitmen, dan kesiapan mental dan posisi. Harus tahu jika sedang sendiri atau dengan orang lain. Caranya bagaimana Ibu? Saya akan mempraktikkan dulu, baru Ibu mempraktikkan kembali apa yang telah saya lakukan. Ketika sedang sendiri, Ibu bisa menggunakan cara ini. Begini Ibu, jika suara itu muncul, katakan dengan keras, pergi. Pergi, saya tidak mau dengar kamu suara palsu, sambil menutup kedua telinga Ibu. Seperti ini ya Ibu. Ketika Ibu sedang di keramaian, Ibu katakan tidak dalam hati saja. Coba sekarang Ibu ulangi lagi seperti yang saya lakukan tadi.
bagaimana? Menutup telinga dan berkata tidak. Pergi, saya tidak mau dengar kamu itu suara palsu. Wah, bagus sekali ibu sudah bisa mempraktikannya. Bagaimana perasaan ibu setelah mengontrol halusinasi dengan teknik menghati? Lebih santai. Baiklah, ibu masih ingat tidak tadi kita berbincang-bincang dan belajar apa? Teknik menghadi pada halusinasi. Coba ibu sebutkan lagi apa pengertiannya, tujuannya, dan apa saja yang perlu dipersiapkan. Untuk membedakan suara itu asli dan palsu dan untuk mengusir suaranya. Bagaimana cara latihan yang sudah saya ajarkan tadi, ibu? Menutup kedua telinga sambil teriak, pergi, kamu itu tidak nyata, kamu itu suara palsu. Bagus sekali ibu. Sekarang mari kita masukkan dalam jadwal ya ibu. Bagaimana kalau ada sesuatu yang membuat ibu halusinasi, ibu nanti coba praktekkan latihan tadi ya. Ibu lakukan itu sampai suara itu tidak terdengar lagi. Lakukan itu selama 3 kali sehari atau di saat ibu mendengar suara tersebut. Bagaimana jika saya memasukkan ke dalam jadwal harian ibu? Cara mengisi buku kegiatan harian adalah sesuai dengan jadwal kegiatan harian yang telah kita buat tadi ya ibu. Jika ibu melakukannya secara mandiri, maka ibu menuliskan dalam kolom M. Jika ibu melakukannya dibantu atau diingatkan oleh perawat, keluarga, atau teman, maka ibu buat di kolom B. Jika ibu tidak melakukannya, maka ibu tulis di kolom T. Apakah ibu mengerti? Baiklah ibu, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang cara yang lain? Cara yang kedua yaitu dengan bercakap-cakap untuk mencegah suara-suara. Apakah ibu bersedia? Ya, Sus. Besok saya akan kembali lagi sekitar pukul 9. Waktunya ibu mau berapa lama? Bagaimana kalau sama seperti tadi 15 menit ibu? Tempatnya ibu mau di mana? Bagaimana kalau di sini lagi? Baik, jika sudah cukup saya izin pamit dulu ya ibu.